Dewi Sartika adalah sosok pahlawan Indonesia yang mempelopori perjuangan bagi kaum perempuan ketika masa penjajahan Belanda saat itu. Setelah kepergian dari Raden Ajeng Kartini, semangat perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi kaum perempuan tidak berhenti atau bahkan redup sekalipun. Sosok Dewi Sartika tumbuh bersama dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia, dan ia hadir untuk kembali mengobarkan semangat memperoleh pendidikan untuk para perempuan. Perjuangan Dewi Sartika memang tidak dituliskan dalam banyak sumber, akan tetapi tentu saja sosok Dewi Sartika perlu diketahui karena perannya yang besar dalam dunia pendidikan di tanah air, terutama bagi kaum perempuan. Untuk lebih mengenal sosok Dewi Sartika, perjuangan dan pemikiran atas pergerakannya di masa penjajahan. Dewi Sartika lahir tanggal 4 Desember tahun 1884. Wafat tanggal 11 September tahun 1947. Nama suami, Raden Kanduruhan Aga Suryawinata. Nama orang tua, R. Rangga Somanegara ayah, dan R. A. Raja Permas ibu. Dewi Sartika berasal dari keluarga priyayi Sunda terkenal, yakni R. Rangga Somanegara sebagai ayah dan R. A. Raja Permas sebagai ibu. Dewi Sartika dibesarkan dalam keluarga yang bahagia, bersama dengan 4 kakak laki-lakinya, yaitu R. Somamur, R. Yunus, R. Entis, dan R. Sari Pamerat. Sebagai anak bungsu dari kelima bersaudara, Dewi Sartika tidak pernah merasa kesepian, karena hari-harinya diisi dengan kegiatan dan bermain bersama orang tuanya, yang memiliki posisi penting di pemerintahan Kabupaten Bandung. Ia dan saudara dibesarkan oleh ayahnya, Pamerat, yang pada saat kelahirannya masih belum menjabat sebagai Pati Bandung. Ayahnya, R. Rangga Somanagara, baru dipromosikan menjadi Pati Afdeling Mangunreja pada saat itu. 7 tahun kemudian, pada tahun 1891, ia diangkat sebagai Pati Bandung, setara dengan Wakil Bupati. Sebagai anak seorang Pati, Dewi Sartika memiliki status sosial yang mapan di masyarakat pada masa itu, di mana keluarga Pati termasuk dalam golongan priyayi. Ayah dan ibunya adalah R. Rangga Somanegara dan R.A. Raja Permas, putri dari Bupati Bandung R.A. Wiranata Kusumah tahun 1846 sampai tahun 1874. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang akhirnya dihukum dan dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia meninggal di sana. Meskipun pada saat itu bertentangan dengan adat istiadat, orang tua Dewi Sartika memutuskan untuk menyekolahkannya di sekolah Belanda. Ambisi Dewi Sartika adalah mendirikan sekolah untuk istri. Dewi Sartika menikah pada tahun 1906 dengan Raden Kanduruhan Aga Suryawinata, seorang guru di sekolah Karang Pamulang, yang pada saat itu merupakan sekolah pelatihan untuk guru. Keduanya memiliki visi dan cita-cita yang sama dalam hal pendidikan. Dewi Sartika berjuang selama 63 tahun dengan situasi genting di Indonesia pada masa itu, membuatnya terlihat lelah di usia lanjut. Pindah dari satu tempat ke tempat lain bukanlah hal yang mudah, dan kesehatannya mulai menurun. Obat-obatan dan makanan sangat sulit ditemukan ketika dia berada di pengungsian. Saat berada di Cinean, dia jatuh sakit dan dirawat oleh dokter Sanitioso. Namun sayang, semua usaha untuk menyelamatkan nyawanya tidak berhasil. Pada tanggal 11 September tahun 1947, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Dewi Sartika, seorang wanita hebat yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, harus meninggalkan dunia. Masyarakat merasa kehilangan sosok pejuang hebat seperti dirinya. Karena masih dalam masa pengungsian, pemakamannya pun dilakukan secara sederhana di daerah Cinean. Dewi Sartika tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan semangat pendidikan, meskipun hanya segelintir orang yang mendukungnya. Di masa sulit pun,
dia tidak berhenti berjuang, meskipun harus berkorban dengan susah payah. Bahkan, di usia tua, saat fisiknya mulai menurun, semangatnya dalam mengabdikan diri untuk pendidikan tidak pernah pudar. Dewi Sartika baru diangkat sebagai pahlawan nasional setelah 19 tahun kepergiannya. Kebanyakan gelar pahlawan diberikan pada pahlawan yang berjuang di medan perang. Namun, tidak bagi Raden Dewi Sartika. Perjuangannya untuk pendidikan dan semangatnya yang dapat menginspirasi perempuan pada masa itu merupakan bentuk perjuangan yang sangat berarti. Perjuangan dan kehidupan Dewi Sartika banyak dikisahkan dalam buku-buku biografi pahlawan seperti buku Raden Dewi Sartika, Pejuang dan Tokoh Pendidikan Wanita, yang berisi perjuangan dari tokoh Dewi Sartika. Perjuangan Dewi Sartika. Setelah ayahnya meninggal, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya, yang menjabat sebagai pati di Cicalengka. Dari pamannya, ia belajar tentang adat Kasundaan, sementara pengetahuan tentang kebudayaan Barat, ia peroleh dari seorang nyonya, asisten residen berkebangsaan Belanda. Sejak kecil, Dewi Sartika menunjukkan bakat dalam bidang pendidikan, dan memiliki tekad untuk meraih kemajuan. Ia sering bermain di belakang gedung kepatihan, sambil memperagakan praktik yang diajarkan di sekolah. Ia mengajari anak-anak, membantu di kepatihan membaca, menulis, dan bahasa Belanda, menggunakan papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting sebagai alat bantu belajar. Sejak masih kecil, Dewi Sartika bersekolah di SD di Cicalengka, dan pada saat itu, ia sudah menunjukkan minatnya dalam bidang pendidikan. Sejak kecil, ia suka bermain peran sebagai seorang guru. Ketika bermain sekolah-sekolahan dengan teman-temannya, seringkali memerankan peran sebagai guru. Pada usia 10 tahun, Cicalengka dihebohkan oleh kemampuan baca tulis, serta beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Hal ini menjadi sesuatu yang mengejutkan, karena waktu itu belum banyak anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu, apalagi seorang anak perempuan. Karena ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak perempuan di sekitarnya untuk memperoleh pendidikan, Dewi Sartika kemudian berjuang untuk mendirikan sebuah sekolah di Bandung, Jawa Barat, di mana ia tinggal saat itu. Dewi Sartika tidak meraih keberhasilan dalam mendirikan sekolah dengan sendirian. Kakeknya, RAA, Marta Negara, dan Den Hamer, yang saat itu menjabat sebagai inspektur kantor pengajaran, membantunya dalam perjuangannya. Pada tahun 1904, Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Pada saat itu, sekolah istri hanya memiliki 2 kelas saja, sehingga tidak dapat menampung seluruh aktivitas sekolah. Oleh karena itu, Dewi Sartika harus meminjam sebagian ruang di Kepatihan Bandung untuk dijadikan sebagai ruang belajar. Pada awalnya, hanya ada 20 murid yang belajar di sekolah tersebut. Sekolah istri terus mendapatkan perhatian positif dari masyarakat, sehingga jumlah murid pun terus bertambah. Bahkan, ruang yang sebelumnya dipinjam di Kepatihan Bandung sudah tidak lagi cukup untuk menampung murid-murid yang belajar di sekolah istri lagi. Untuk mengatasi masalah ruang belajar yang sempit, sekolah istri akhirnya dipindahkan ke lokasi yang lebih luas. Setelah 6 tahun berdiri, tepatnya pada tahun 1910, Dewi Sartika akhirnya mengubah nama sekolahnya menjadi Sekolah Keutamaan Istri dan menambahkan beberapa mata pelajaran baru. Dalam mengajar, Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak perempuan agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik, mandiri, fleksibel, dan terampil. Oleh karena itu, ia memberikan banyak pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga. Untuk membiayai operasional sekolah, Dewi Sartika bekerja keras mencari dana. Namun, ia tidak merasa kesulitan dalam mengumpulkan dana, karena hal tersebut
memberinya kepuasan batin karena berhasil mendidik kaumnya. Selain itu, semangatnya juga didukung oleh Raden Kanduruan Aga Surawinata, suaminya, dan bantuan dari berbagai pihak dalam mewujudkan perjuangan pendidikan perempuan yang dilakukan oleh Dewi Sartika. Beberapa tahun setelah pendirian Sekolah Keutamaan Istri oleh Dewi Sartika, banyak perempuan Sunda di beberapa wilayah Pasundan yang terinspirasi dan mulai mendirikan sekolah-sekolah dengan konsep yang sama dengan Sekolah Keutamaan Istri. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah istri yang berdiri di kota-kota kabupaten. Kemudian pada tahun 1914, saat Dewi Sartika berusia 10 tahun, dalam menjalankan perjuangannya, nama sekolah istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. Sekitar 3/4 dari kota-kota, kabupaten, di wilayah Pasundan, masih belum memiliki sekolah keutamaan perempuan, sehingga semangat ini menyebar keluar wilayah Pasundan, termasuk ke Bukit Tinggi, di mana Encik Ramasaleh mendirikan sekolah keutamaan perempuan di sana. Dewi Sartika adalah seorang pelopor pendidikan perempuan di negeri Pasundan, dan berjuang dari masa-masa sulit demi kesejahteraan rakyatnya. Meskipun sempat ada kecurigaan dari pihak Belanda, tetapi Dewi Sartika berhasil membalikan kecurigaan tersebut menjadi dukungan. Perjuangan Dewi Sartika menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kaula muda saat ini yang sudah lebih mudah mendapatkan akses pendidikan. Pemikiran Dewi Sartika mengenai perempuan pada awal abad ke-20, gerakan feminis muncul di Hindia Belanda. Dewi Sartika dan Kartini, dua tokoh perempuan pribumi yang mendapatkan pendidikan barat berkat status mereka sebagai anak bangsawan, memulai pendirian sekolah khusus untuk putri pada tahun 1904. 4 tahun kemudian, para perempuan Belanda mendirikan cabang dari Asosiasi Hak Pilih Perempuan Belanda di Nusantara. Pemikiran proto-feminis dan feminis pertama kali menyebar di Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1928 diadakan Kongres Perempuan pertama kali. Ide-idenya tentang apa yang harus dimiliki oleh seorang wanita tercermin dalam tagline-nya yang berbunyi, "Ari, untuk menjadi cantik, Anda harus mencapai semua yang Anda bisa bernapas." Tagline ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Ibu Dewi Sartika. Para perempuan pada masa itu hidup dalam lingkungan yang terkekang dan terasing, sehingga aktivitas mereka yang memakan waktu banyak tidak memberikan kontribusi pada pemahaman mereka. Semua impian dan minat para gadis hanya berpusat pada pernikahan karena mereka hidup dalam masyarakat feodal. Lalu, pada tahun 1902, Dewi Sartika pulang ke Bandung setelah tinggal di Cicalengka. Alasan kepulangannya adalah karena ibunya kembali setelah ayahnya meninggal pada tanggal 16 Januari tahun 1904. Ia mendirikan sekolah khusus perempuan di Balai Kabupaten Bandung.